Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansana Dewati dari semester 2B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ke-14 yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini, SHMH, beserta asistennya Bapak Dr. Endi Aridayandi, SHMH. Kealpaan atau kulpa merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati yang terdiri dari kealpaan tersadari atau beus kult dan kealpaan tidak disadari on beus kult. Unsur-unsur kealpaan pelaku dapat menduga terjadi akibat perbuatan. Dalam hal ini ada hubungan batin dan pelaku juga dengan akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduga Vorsichtigkeit, tetapi pelaku kurang hati-hati on Vorsichtigkeit. Pelaku kurang hati-hati bentuk-bentuk kealpaan. 1. Kulpa lata atau Merkallich kult atau Geroff-kult, yaitu kealpaan berat. 2. Kulpa levis atau kulpa levisme atau Lich-kult, yaitu kealpaan ringan. Beus-kult, yaitu kealpaan disadari. Pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. 4. On Beus-kult, yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab: 1. Sistem deskriptif menyatakan. 2. Sistem normatif menilai. 3. Sistem deskriptif normatif gabungan dari 1 dan 2. KUHP Indonesia menganut sistem yang ketiga, yaitu deskriptif normatif. Dengan alasan deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh Peishiter, dan normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa, sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Kleptomani, yaitu penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang benda milik orang lain, tetapi pelaku sendiri tidak menyadari bahwa perbuatannya terlarang atau melanggar hukum. 2. Pyromani, yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. 3. Klaustrofobia, yaitu penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit. 4. Nymphomani, yaitu penyakit jiwa yang seorang laki-laki yang jika bertemu wanita berkeinginan untuk berbuat tidak senonoh. Orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa seperti tersebut di atas dianggap tidak mampu bertanggung jawab sebagian, yaitu ketika dibuktikan bahwa perbuatan tindak pidana yang adanya hubungan dengan penyakitnya, tetapi untuk perbuatan lainnya jiwanya normal, sehingga untuk perbuatan tindak pidana di luar penyakitnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Keadaan mabok atau intoxication atau Dronkenskap di Indonesia bukanlah kebiasaan masyarakat secara umum yang berbeda dengan di Eropa dan di Amerika. Jadi untuk perbuatan mabok harus ada alasan dan latar belakang yang jelas. Dalam hal pelaku melakukan mabok secara sengaja supaya berani
dan tidak malu dalam melakukan kejahatan tindak pidana adalah termasuk kesengajaan dan dapat bertanggungjawabkan segala konsekuensinya dan akibat dari perbuatannya. Jadi bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Atas dasar itu harus dilihat batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada dua pendapat, yaitu satu, pelaku tidak dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab atau dua, pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab atau non-Langemeyer. Dasar pertimbangannya adalah in dubio pro reo. Apabila terjadi keraguan-raguan, maka harus diambil putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Alasan penghapus tindak pidana. Alasan penghapus pidana atau strafus selektionsgronden yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Alasan pembenar rechtvaardigheidsgrond justificatif yaitu alasannya meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar terbagi dalam satu. Alasan pembenar umum terdiri dari daya paksa, overmatch atau keadaan darurat. Notesten diatur dalam pasal 48 KUHP. Bela paksa, notwer, pasal 49 KUHP. Melaksanakan perintah undang-undang, waitage for hif, pasal 50 KUHP. Perintah jabatan yang sah, bevoeggeven ambtelijkbevel, pasal 51 ayat 1 KUHP. Dua alasan pembenar khusus terdiri dari satu, dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian. Tanding pasal 186 ayat 1 KUHP. Dua, pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri pasal 310 ayat 3. C, yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetapi dinyatakan bersalah atas hal yang dibutuhkan pasal 314 KUHP. 3, alasan pembenar di luar undang-undang. 1, hukum disiplin dari orang tua atau guru, kewenangan jabatan, beroperasi dari dokter, apoteker, penyelidikan ilmiah, VVSHT, fungsi negatif dari sifat melawan hukum, material ontrekan atau negatifan material, whether case, misalnya Ares Hagerer tentang dokter hewan Ju, putusan MA tentang Markus Effendi. Alasan pemaaf, secalled growth fight coach, yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari satu, alasan pemaaf umum, ketidakmampuan bertanggung jawab untuk rekening spot birthday, pasal 44 KUHP. Daya paksa dalam arti sempit, overmatch in exin, pasal 48 KUHP. Bela paksa yang melampaui batas, notwer excess, pasal 49 ayat 2 KUHP. Perintah jabatan yang tidak sah, on beverage given amtelig bevel, pasal 51 ayat 2.
Tidak mampu bertanggung jawab, daya paksa dalam arti sempit bela paksa yang melampaui batas perintah jabatan yang tidak sah. Daya paksa dibagi 3 bentuk, yaitu 1. Pertentangan antara 2 kepentingan hukum, contoh Ares Papankarnidis. 2. Pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum, contoh Opsin Ares 1932. 3. Pertentangan antara 2 kewajiban hukum, contoh dipanggil untuk menghadap kedua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Bela paksa Nordwar. Bela paksa Nordwar diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Syarat-syaratnya: 1. Perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. 2. Perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekonyong-konyong atau meledak dan seketika itu juga. 3. Pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara imitatif, yaitu 1. Terdiri atau orang lain. 2. Kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain. 3. Harta benda sendiri atau orang lain. Bela paksa yang melampaui batas atau Nordwar excess diatur dalam pasal 49 ayat 2, yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Keguncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan. Jadi antara guncangan jiwa yang hebat dengan serangan atau ancaman serangan harus ada hubungan yang kuasai. Melampaui batas pembelaan yang diperlukan dapat terjadi karena alat yang digunakan dalam pembelaan atau cara pembelaan tersebut keras, misalnya yang menyerang memukul dengan sepotong kayu, tetapi yang diserang memukul kembali dengan sepotong besi. Yang diserang sebetulnya dapat melarikan diri atau mengelak dari ancaman serangan tersebut, tetapi dia lebih memilih pembelaan. Nordwar excess harus dilakukan dalam hal adanya guncangan jiwa yang hebat, perasaan takut, khawatir, atau bingung, perasaan marah yang sangat. Bela paksa dapat dijadikan alasan pemaaf dan bukan pembenar. Melaksanakan ketentuan undang-undang disebut dalam Metallurgic Force Here yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat melaksanakan perintah undang-undang adalah: 1. Harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. 2. Perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi juga harus wewenang yang diberikan undang-undang. 3. Perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Perbuatan yang masuk kategori melaksanakan undang-undang dari bersifat melawan hukum sehingga masuk dalam alasan pembenar. Melaksanakan perintah jabatan disebut juga Ampetelig Bevel yang dibedakan dalam: 1. Melaksanakan perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP. 2. Melaksanakan perintah-perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 2 KUHP.